untuk menjelajahi Rumah Budaya Tembi. Sebelum masuk, kita cukup membayar tiket seharga Rp9.000 saja loh. Murah banget kan? Dengan harga segitu, kita udah bisa belajar banyak tentang sejarah dan budaya Jawa yang kaya. Museum ini adalah sebuah permata tersembunyi yang menyimpan banyak cerita tentang sejarah dan budaya Jawa. Yuk ikutin kita. Di sini kita bisa ngerasain langsung suasana Jawa tempo dulu, mulai dari arsitekturnya yang unik sampai koleksi-koleksi barang antiknya. Aku sampai bingung mau ngeliat yang mana dulu nih, saking banyaknya. Pokoknya seru banget deh. Lihat deh betapa banyaknya piagam penghargaan yang dipajang di sini. Ini adalah bukti nyata bahwa Rumah Budaya Tembi telah banyak berkontribusi bagi pelestarian budaya Jawa. Setiap piagam ini seperti sebuah tonggak sejarah yang menandai perjalanan panjang Rumah Budaya Tembi. Sungguh inspiratif ya, kita bisa belajar banyak dari semangat dan dedikasi mereka. Ini dia salah satu sudut favorit kita di Rumah Budaya Tembi. Kolam ikan yang dikelilingi oleh tanaman hijau dan bangunan tradisional Jawa ini benar-benar memanjakan mata. Perpaduan antara keindahan alam dan sentuhan budaya Jawa membuat tempat ini terasa sangat istimewa. Rasanya seperti kita sedang berada di lukisan. Kalau kita bandingkan dengan rumah modern sekarang, bangunan ini terlihat sangat sederhana. Tapi di balik kesederhanaannya nilai estetika dan filosofi yang tinggi. Bangunan ini juga mengajak kita tentang pentingnya hidup harmonis dengan alam dan lingkungan sekitar. Selain bangunan jadulnya yang bikin jatuh cinta, di sini juga ada kolam renang yang bikin pengen berlama-lama. Bayangkan, berenang sambil menikmati pemandangan hijau dan udara segar. Dijamin bikin pikiran jadi tenang deh. Di balik tangga ini tersembunyi keindahan bangunan Jawa yang begitu memukau. Ukiran-ukirannya begitu detail, seolah menceritakan kisah masa lalu. Lagi ngeliat-ngeliat koleksi lukisannya, dan nemu satu yang bikin aku langsung jatuh cinta. Jadi ini dia, kita lagi narsis di depan kaca dengan lukisan indah ini sebagai latar belakang. Kalian bisa lihat kan, detailnya tuh luar biasa. Kita jadi merasa seperti bagian dari lukisan ini. Bandingkan dengan angkringan modern sekarang. Angkringan ini terlihat lebih sederhana dan penuh karakter. Tidak ada lampu-lampu neon yang menyilaukan, hanya ada kunci hitam putih yang klasik. Tapi justru disitulah letak keindahannya, mengingatkan kita pada nilai-nilai tradisional. Gamelan bukan sekedar alat musik, tapi juga warisan budaya yang sangat berharga. Yuk kita telusuri lebih dalam sejarah Rumah Budaya Tembi. Kita akan berbincang dengan salah satu karyawan yang akan berbagi cerita menarik tentang tempat ini. Pak Sigit. Iya. Sudah lama di sini atau? Saya bekerja di sini mulai tahun 2008 Januari ya, sudah sekitar 14 tahun. Iya. Di mana ada yang bisa dibantu? Kita di sini dari SMP 1 Siron akan mewawancara Pak Sigit tentang Rumah Budaya Tembi. Ya, sepengetahuan saya. Bila kapan ya Pak museum ini? Untuk Rumah Tembi Budaya itu didirikan mulai tahun 1995. Itu tepatnya di tanggal 15 September 1995 itu pendirinya adalah Politekkes Suntoro. Itu adalah tokoh Kompas. Ada alasannya untuk kenapa Rumah Budaya ini didirikan? Oh ya, ya. Bapak almarhum Politekkes Suntoro itu adalah orang yang suka sejarah dengan terutama sejarah Jawa.
seperti yang tinggalnya di daerah Indonesia dan khususnya di Jawa. Jadinya Pak Suwanto ini adalah ingin melestarikan sejarah Jawa. Mungkin rumah ini dikonsep seperti bangunan zaman dulu. Ada pendopo, ada musola, ada sentong kanan, sentong kiri, ada bentuk seketeng tangan kiri seperti itu. Mungkin tumbuh-tumbuhannya juga tumbuh-tumbuhan lama seperti sawah becek, apel, sawah kepel seperti itu. Mungkin ada gunung seperti itu. Tumbuh-tumbuhannya juga mendukung kayak tumbuh-tumbuhan. Koleksi utama yang dimiliki Rumah Budaya Tembi ini apa, Pak? Oh, sebenarnya semuanya adalah koleksi. Kita anggap semuanya adalah koleksi, terutama rumah gedung itu termasuk koleksi kita. Tapi untuk koleksi yang lain itu ada kulkas kuno, motor-motor kuno, sekitar kuno, ada keris itu yang banyak. Ini adalah keris sekitar macam-macam. Merawatnya gimana ya biar tetap terjaga kelestariannya, keasliannya? Iya, sebelumnya minta maaf karena kemarin ada COVID ya, ini kita COVID. Kalau dulunya itu setiap 1 minggu itu dijamas kerisnya itu loh, dijamas itu dibersihkan, itu orang yang ahli oleh orang yang ahli itu mungkin 1 minggu itu 10 buah atau 10 pieces keris. Nah itu bertahap seperti itu karena ini ribuan lah itu terus kelanjutan. Di sini enten pertunjukan nonton nggak, Pak? Untuk saat sekarang ini agak jarang. Kalau dulu emang ada pertunjukan rutin. Kalau dulu itu setiap 18 ya, kalau orang Jawa itu ada pentas wayang, itu kerjasama dengan pemerintah Bagel dengan paguyuban Sukro Kasih seperti itu. Nonton program khusus untuk warga sekitar gitu, Pak? Iya, kalau dulu itu dipersilahkan untuk warga sekitar yang mau belajar gamelan, nabuh gamelan. Dulu emang banyak, mungkin dari Limogiri, dari Tembi itu setiap sore asalkan dijabahkan tidak keadaan cabangnya itu dulu dilakukan. Kalau untuk sekarang masih, Pak? Kalau untuk sekarang karena kondisinya konsepnya sudah berbahaya, misalkan ada pelatihan. Kalau dulu apalagi Sini ada nggak ya, Pak, benda peninggalan yang menceritakan kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar gitu? Kalau untuk masyarakat sekitar sebenarnya nggak ada. Mungkin kalau alat-alat tani kita mempunyai dari yang dulu pakai. Mungkin adik-adik nggak tahu dulu panennya apa. Ani-ani. Mungkin belum tahu. Sekarang kan udah pakai modern kan ya. Itu ada bakulnya, ada tumpuannya, ada sabitnya, komplit. Tantangan yang besar untuk menarik pengunjung itu apa ya, Pak? Nah, ini karena anak-anak zaman sekarang ya, mungkin dari pemerintah juga kemarin itu diwajibkan untuk museum, untuk anak sekolah untuk melestarikan budayanya. Susah ya untuk menarik. Seperti kalau diadakan wayang itu pemuda nggak ada yang nonton, mungkin orang tua harus anak-anak sekolah mulai dilatih dari kecil menjadi melakukan kebudayaan. Sangat ya, Pak. Kondur sami-sami.
Setelah mendengar cerita dari Pak Sigit, kita akan menjelajah menuju angkringan di halaman depan Rumah Budaya Tembi. Di angkringan, kita hanya sekedar memesan minuman lalu menikmati pemandangan yang indah. Itu dia sedikit cerita dari kunjungan kita ke Rumah Budaya Tembi, tempat yang penuh inspirasi dan kejutan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.